Tahukah Anda bahwa 99% kematian setelah usia 75 tahun disebabkan oleh beberapa faktor saja? Banyak orang mengira meninggal di usia lanjut adalah hal wajar, tetapi kenyataannya, sebagian besar kematian berasal dari risiko yang bisa dicegah, risiko yang sering diabaikan hingga terlambat. Masalahnya, saat orang menyadari apa yang terjadi, kesehatan mereka sudah menurun, dan pilihan mereka terbatas. Namun, jika Anda memahami bahaya ini sekarang, Anda bisa mengambil langkah untuk melindungi diri dan memperpanjang hidup dengan cara yang tak terbayangkan. Dalam video ini, kami akan mengungkap 5 penyebab utama kematian setelah usia 75 tahun, yang bertanggung jawab atas hampir semua kasus di kelompok usia ini. Beberapa mungkin tampak jelas, sementara yang lain mungkin mengejutkan. Tapi satu hal pasti, mengetahuinya adalah langkah pertama untuk mencegahnya. Ini bukan sekadar statistik, melainkan kehidupan nyata, keluarga nyata, dan pilihan nyata yang bisa menentukan apakah Anda akan berjuang dengan masalah kesehatan atau menjalani hidup panjang dan penuh makna. Tetap tonton hingga akhir, karena kelima penyebab ini bukanlah sesuatu yang tak bisa dihindari. Bahkan, dengan perubahan kecil namun berarti, banyak orang telah mengurangi risiko mereka, tetap mandiri lebih lama, dan menambah tahun, kadang puluhan tahun, ke dalam hidup mereka. Keputusan yang Anda buat hari ini bisa menentukan seberapa kuat, aktif, dan mandiri Anda di masa depan. Mari kita mulai. Nomor 1. Penyakit jantung. Penyakit jantung tetap menjadi penyebab kematian utama bagi orang di atas 75 tahun, namun banyak yang tidak menyadari seberapa besar kendali mereka atasnya. Jantung adalah otot, dan seperti otot lainnya, ia bisa tetap kuat dengan perawatan yang tepat atau melemah karena pengabaian selama bertahun-tahun. Masalahnya, Anda tidak selalu merasakan tanda peringatan hingga kerusakan terjadi. Banyak orang mengira melambat, merasa lelah, atau mudah sesak napas adalah bagian dari penuaan. Padahal ini bisa jadi tanda jantung Anda tidak sekuat dulu, dan itu layak diperhatikan. Salah satu penyumbang terbesar penyakit jantung adalah tekanan darah tinggi. Seiring waktu, ini memberikan tekanan besar pada arteri, memaksa jantung bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Bagian sulitnya, Anda tidak merasakannya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada gejala jelas, tidak ada yang meminta Anda bertindak hingga serangan jantung atau stroke terjadi. Itulah mengapa banyak orang di atas 75 tahun tiba-tiba masuk rumah sakit, bertanya-tanya bagaimana mereka sampai di sana padahal beberapa hari sebelumnya mereka merasa baik-baik saja. Penyebab utama lainnya adalah pola makan buruk. Puluhan tahun mengonsumsi makanan olahan, garam berlebih, dan lemak tidak sehat perlahan-lahan merusak arteri dan mengurangi sirkulasi. Dan ini yang banyak orang tidak sadari. Ini bukan hanya soal menghindari makanan buruk, tapi juga soal makan makanan yang tepat. Jantung Anda butuh bahan bakar untuk tetap kuat, dan jika makanan Anda kekurangan nutrisi sehat untuk jantung, kerusakan terjadi lebih cepat dari yang Anda kira. Lalu ada kurangnya gerakan. Jantung tidak dirancang untuk diam sepanjang hari. Ketika Anda berhenti bergerak, sirkulasi melambat, otot melemah, dan jantung tidak mendapat latihan yang dibutuhkan untuk tetap kuat. Anda tidak perlu lari maraton, tetapi tetap aktif dengan cara yang sesuai, seperti jalan kaki, peregangan, atau latihan kursi sederhana, membuat jantung Anda tetap bekerja efisien dan mengurangi risiko penyakit jantung secara drastis. Kesalahan terbesar yang orang buat adalah menganggap penyakit jantung adalah takdir. Mereka mendengar tentang kerabat yang terkena serangan jantung, atau mengira itu wajar di usia tua. Tapi kenyataannya, pilihan kecil yang konsisten sangat berpengaruh. Makanan yang Anda pilih, cara Anda bergerak, stres yang Anda kelola, semua ini berperan dalam apakah jantung Anda tetap kuat atau mulai melemah. Jika ada satu hal yang perlu Anda ingat, ini dia. Anda punya lebih banyak kekuatan atas kesehatan jantung Anda daripada yang Anda kira. Pilihan yang Anda buat hari ini bisa menentukan seberapa kuat jantung Anda di tahun-tahun mendatang. Dan waktu terbaik untuk mulai melindunginya adalah sekarang. Nomor 2. Jatuh dan cedera. Salah satu risiko paling berbahaya dan sering diabaikan setelah usia 75 bukanlah penyakit, melainkan jatuh. Ini terjadi dalam sekejap. Satu langkah salah, satu momen pusing, satu lantai licin, dan tiba-tiba segalanya berubah. Patah tulang pinggul, cedera kepala, atau bahkan memar kecil bisa dengan cepat berubah menjadi peristiwa yang mengancam jiwa. Bahaya sebenarnya, banyak orang tidak menyadari betapa rentannya mereka hingga terlambat. Ini mengejutkan.
Jatuh adalah salah satu penyebab utama kematian akibat cedera pada lansia. Jatuh menyebabkan jutaan kunjungan ke unit gawat darurat setiap tahun, dan bagi banyak orang, satu kali jatuh memicu penurunan yang tidak pernah pulih sepenuhnya. Patah tulang pinggul bisa berarti berbulan-bulan di tempat tidur, kehilangan kemandirian, dan peningkatan risiko infeksi serta komplikasi. Namun, meskipun ini umum, kebanyakan orang tidak menganggap serius pencegahan jatuh hingga mereka atau orang yang mereka cintai mengalaminya sendiri. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, keseimbangan, kekuatan otot, dan waktu reaksi kita perlahan menurun. Tapi karena ini terjadi begitu lambat, kita tidak selalu menyadarinya. Anda mungkin merasa baik-baik saja berjalan di rumah, melakukan rutinitas harian, tapi suatu hari Anda meraih sesuatu, kehilangan keseimbangan, dan gravitasi mengambil alih. Tubuh tidak lagi pulih secepat dulu, dan apa yang dulu hanya tersandung kecil kini bisa menyebabkan cedera parah. Yang membuatnya lebih buruk, ketakutan akan jatuh justru menyebabkan lebih banyak jatuh. Banyak lansia, setelah mengalami hampir jatuh, mulai menghindari gerakan sama sekali. Mereka berhenti jalan-jalan, menghindari tangga, atau membatasi aktivitas karena takut. Tapi semakin sedikit Anda bergerak, semakin lemah otot Anda, dan semakin lemah otot Anda, semakin besar kemungkinan Anda jatuh. Ini adalah siklus berbahaya yang bisa dengan cepat merampas kemandirian Anda. Tapi ada kabar baik. Jatuh bukanlah sesuatu yang tak bisa dihindari. Bahkan, ada cara sederhana namun ampuh untuk mengurangi risiko secara drastis. Memperkuat kaki dan inti tubuh, meningkatkan keseimbangan, dan membuat penyesuaian kecil di rumah, seperti pencahayaan yang lebih baik, karpet anti-slip, dan pegangan kokoh, bisa menentukan apakah Anda tetap aktif dan mandiri atau menghadapi cedera yang mengubah hidup. Faktor lain yang sering diabaikan adalah efek samping obat. Banyak resep menyebabkan pusing, kantuk, atau perubahan tekanan darah yang membuat jatuh lebih mungkin terjadi. Jika Anda pernah berdiri terlalu cepat dan merasa pusing, itu adalah peringatan tubuh bahwa sesuatu perlu disesuaikan. Berbicara dengan dokter tentang obat Anda, memastikan obat tersebut tidak merugikan Anda, dan memperhatikan bagaimana obat memengaruhi keseimbangan Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Jatuh bukan hanya soal tersandung. Ini tentang tetap kuat, stabil, dan sadar akan hal-hal kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Karena setelah usia 75, satu kali jatuh bisa mengubah segalanya, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat hari ini bisa berarti tahun-tahun mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komen nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari lanjutkan. Nomor 3, penyakit pernapasan. Bernapas adalah sesuatu yang kita anggap remeh hingga menjadi sulit. Seiring bertambahnya usia, paru-paru kita tidak bekerja seefisien dulu, dan bahkan masalah pernapasan ringan bisa dengan cepat menjadi serius. Apa yang dimulai sebagai batuk sederhana atau sesak napas bisa berkembang menjadi kondisi kronis, infeksi, dan bahkan rawat inap. Dan setelah usia 75 tahun, penyakit pernapasan menjadi salah satu penyebab utama kematian, bukan karena tak bisa dihindari, tetapi karena sering diabaikan hingga terlambat. Salah satu bahaya terbesar adalah penyakit paru obstruktif kronik, POK, yang mencakup emfisema dan bronkitis kronis. Seiring waktu, saluran udara menjadi meradang, membuatnya semakin sulit untuk bernapas. Banyak lansia mengabaikan gejala seperti batuk terus-menerus, mengi, atau sesak napas, mengira itu adalah bagian normal dari penuaan. Padahal, ini adalah tanda peringatan bahwa paru-paru Anda perlu bantuan. Lalu ada pneumonia. Ini mungkin tampak seperti infeksi biasa, tetapi bagi lansia, pneumonia jauh lebih berbahaya. Apa yang dimulai sebagai pilek atau sesak dada ringan bisa dengan cepat menjadi kondisi yang mengancam jiwa karena kemampuan tubuh untuk melawan infeksi melemah seiring usia. Banyak rawat inap setelah usia 75 disebabkan oleh pneumonia, dan dalam banyak kasus, infeksi ini menyebabkan penurunan kesehatan yang cepat dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Risiko besar lainnya adalah kualitas udara yang buruk. Selama bertahun-tahun, paparan debu, polusi, dan asap rokok bekas merusak paru-paru.
Bahkan di dalam rumah, hal-hal seperti jamur, bulu hewan, dan polutan dalam ruangan bisa memperburuk masalah pernapasan tanpa Anda sadari. Dan jika Anda sudah memiliki kondisi seperti asma atau POC, iritan ini membuat gejala semakin parah. Membuat penyesuaian kecil, seperti meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, menggunakan pembersih udara, atau menghindari paparan asap, bisa sangat melindungi paru-paru Anda. Salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk menjaga paru-paru tetap kuat adalah tetap aktif. Banyak orang tidak menyadari bahwa paru-paru, seperti bagian tubuh lainnya, perlu olahraga untuk berfungsi dengan baik. Ketika Anda bergerak, paru-paru Anda mengembang penuh, menjaga kesehatan mereka dan membersihkan lendir. Tetapi ketika Anda duduk dalam waktu lama, paru-paru tidak bekerja keras, membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi dan melemahnya fungsi paru-paru seiring waktu. Bahkan aktivitas ringan seperti berjalan atau peregangan bisa menjaga paru-paru Anda lebih kuat lebih lama. Faktor penting lainnya adalah mendapatkan vaksinasi yang tepat. Banyak lansia meremehkan pentingnya vaksin untuk pneumonia, flu, dan penyakit pernapasan lainnya, tetapi tindakan sederhana ini bisa secara drastis mengurangi risiko infeksi parah. Ini bukan hanya soal menghindari pilek, tetapi tentang mencegah komplikasi yang bisa membuat Anda masuk rumah sakit atau lebih buruk. Bernapas seharusnya tidak terasa seperti perjuangan, tetapi bagi banyak orang di atas 75 tahun, itu terjadi, bukan karena harus begitu, tetapi karena mereka tidak bertindak cukup awal. Paru-paru Anda bersama Anda setiap detik dalam hidup, bekerja untuk menjaga Anda tetap hidup. Merawatnya, memperkuatnya, dan melindunginya dari infeksi adalah salah satu hal paling ampuh yang bisa Anda lakukan untuk memperpanjang kesehatan dan kemandirian Anda. Nomor 4. Stroke. Stroke terjadi tiba-tiba, tanpa peringatan, dan dalam sekejap, hidup bisa berubah selamanya. Ini adalah salah satu penyebab utama kematian setelah usia 75 tahun. Namun banyak orang tidak menyadari berapa banyak tanda peringatan awal dan faktor risiko yang sebenarnya bisa mereka kendalikan. Masalahnya, stroke tidak selalu memberi kesempatan kedua. Begitu terjadi, kerusakan seringkali permanen. Tapi ini yang kebanyakan orang tidak tahu, hingga 80% stroke bisa dicegah. Itu berarti pilihan yang Anda buat hari ini bisa menentukan apakah Anda tetap mandiri atau mengalami peristiwa yang mengubah hidup. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak tiba-tiba terhambat atau pembuluh darah pecah. Ketika ini terjadi, sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Semakin lama otak kekurangan oksigen, semakin besar kerusakannya. Beberapa stroke kecil hanya menyebabkan kebingungan sementara atau kelemahan ringan, tetapi yang lain membuat orang lumpuh, tidak bisa berbicara, atau sepenuhnya bergantung pada orang lain. Dan dalam banyak kasus, stroke berakibat fatal. Salah satu faktor risiko terbesar adalah tekanan darah tinggi. Seiring waktu, tekanan berlebih pada arteri melemahkannya, membuatnya lebih mungkin pecah atau tersumbat. Dan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi sering tidak memiliki gejala. Itulah mengapa banyak orang berjalan-jalan tanpa menyadari bahwa mereka berisiko hingga stroke tiba-tiba terjadi. Penyebab utama lainnya adalah irama jantung tidak teratur, seperti fibrilasi atrium. Banyak lansia mengalami ini tanpa menyadarinya, dan ketika jantung berdetak tidak teratur, darah bisa menggumpal dan membentuk bekuan. Jika salah satu bekuan itu sampai ke otak, itu bisa menyebabkan stroke dalam sekejap. Kabar baiknya, pemeriksaan medis sederhana bisa mendeteksi masalah ini lebih awal, dan pengobatan bisa menurunkan risiko Anda secara drastis. Lalu ada pola makan dan gaya hidup. Mengonsumsi terlalu banyak makanan olahan, garam berlebih, dan lemak tidak sehat meningkatkan kemungkinan stroke, sementara kurangnya gerakan membuat darah mengental dan sirkulasi melambat. Cara terbaik untuk mengurangi risiko adalah tetap aktif, makan makanan kaya nutrisi, dan menjaga tekanan darah yang sehat. Perubahan kecil seperti menambahkan sayuran hijau, mengurangi natrium, dan minum lebih banyak air bisa membuat perbedaan besar. Satu hal yang sering diabaikan adalah stroke mini atau TIA, serangan iskemik transien. Jika Anda pernah mengalami kebingungan tiba-tiba, kesulitan berbicara, atau kehilangan penglihatan yang hilang dengan cepat, jangan abaikan. Mencari perhatian medis segera bisa menentukan apakah Anda mencegah stroke atau menderita konsekuensi yang menghancurkan. Hal terpenting untuk diingat, Anda punya kekuatan untuk mengurangi risiko stroke. Memeriksa tekanan darah secara teratur, menjaga pola makan sehat untuk jantung, tetap aktif,
dan mengenali tanda-tanda peringatan awal bisa membantu Anda tetap mandiri dan menghindari efek stroke yang mengubah hidup. Semakin awal Anda bertindak, semakin besar peluang Anda untuk melindungi diri sendiri. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komen nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari lanjutkan. Nomor 5. Penurunan kognitif dan komplikasi terkait. Salah satu kenyataan paling menyedihkan dari penuaan adalah hilangnya memori, penalaran, dan kemandirian secara perlahan. Penurunan kognitif tidak terjadi dalam semalam. Ia merayap masuk secara perlahan, membuat perubahan kecil yang mudah diabaikan pada awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kecerobohan kecil itu berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Kemampuan untuk mengelola tugas sehari-hari, mengenali wajah yang dikenal, atau membuat keputusan yang baik mulai memudar. Dan bagi banyak orang, ini bukan hanya ketidaknyamanan, ini menjadi ancaman jiwa. Demensia dan penyakit Alzheimer tidak hanya memengaruhi pikiran, mereka membahayakan seluruh tubuh. Seiring menurunnya fungsi kognitif, kemampuan untuk menjaga kesehatan sendiri juga menurun. Hal-hal sederhana seperti mengingat untuk minum obat, makan makanan seimbang, atau mengenali gejala penyakit menjadi semakin sulit. Banyak lansia dengan demensia lupa minum cukup air, menyebabkan dehidrasi berbahaya. Yang lain mungkin makan terlalu sedikit atau terlalu banyak, menyebabkan kekurangan nutrisi atau kenaikan berat badan yang meningkatkan risiko kondisi serius lainnya. Tapi salah satu bahaya terbesar adalah kecelakaan. Lupa mematikan kompor, meninggalkan pintu tidak terkunci di malam hari, atau berkeliaran di luar dalam kondisi tidak aman. Semua ini adalah risiko yang menjadi mematikan seiring kemajuan penurunan kognitif. Dan bagi banyak lansia, ini mengarah pada kenyataan tragis, kehilangan kemandirian mereka. Mereka mungkin tidak lagi bisa hidup sendiri dengan aman, dan tanpa perawatan yang tepat, kesehatan mereka menurun lebih cepat. Bagian yang paling menakutkan, banyak orang tidak menyadari mereka mengalami penurunan kognitif hingga sudah parah. Tanda-tanda awal seperti lupa nama, orang dan keluarga, lupa nama, kesulitan mengikuti percakapan, atau kehilangan barang penting sering dianggap sebagai bagian dari penuaan. Tapi kenyataannya, tanda-tanda kecil ini adalah cara otak Anda memberitahu bahwa sesuatu sedang berubah. Semakin cepat Anda bertindak, semakin baik peluang Anda untuk memperlambat perkembangan dan menjaga pikiran yang tajam dan sehat selama bertahun-tahun mendatang. Salah satu cara terbaik untuk melinjalan kaki, salah satu cara terbaik untuk melindungi otak Anda adalah tetap aktif secara mental. Sama seperti otot di tubuh Anda, otak perlu latihan untuk tetap kuat. Membaca, mempelajari keterampilan baru, mengerjakan teka-teki, atau bahkan mengobrol mendalam membuat otak Anda tetap terlibat dan mengurangi risiko penurunan kognitif. Dan ini yang banyak orang abaikan. Olahraga fisik sama pentingnya untuk kesehatan otak seperti aktivitas mental. Gerakan meningkatkan aliran darah ke otak, yang membantu melindungi memori dan fungsi kognitif. Faktor kunci lainnya adalah interaksi sosial. Isolasi dan kesepian mempercepat penurunan mental secara drastis. Mengobrol secara teratur, bertemu teman, dan tetap terlibat dengan komunitas bisa benar-benar membantu menjaga otak Anda lebih tajam lebih lama. Semakin Anda menantang pikiran Anda dengan pengalaman baru dan interaksi yang bermakna, semakin tangguh otak Anda. Dan tentu saja, pola makan memainkan peran besar. Apa yang Anda makan langsung memengaruhi kesehatan otak. Asam lemak omega-3, antioksidan, dan vitamin yang ditemukan dalam makanan seperti sayuran hijau, beri, dan kacang-kacangan membantu melindungi dari penurunan kognitif. Sebaliknya, terlalu banyak makanan olahan, gula, dan lemak tidak sehat berkontribusi pada peradangan di otak, meningkatkan risiko demensia. Otak yang sehat dimulai dengan tubuh yang sehat, dan pilihan yang Anda buat hari ini bisa membentuk seberapa baik Anda berpikir dan berfungsi di tahun-tahun mendatang. Kehilangan fungsi kognitif bukanlah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Dengan mengambil langkah yang tepat sekarang, menjaga pikiran dan tubuh tetap aktif, tetap terlibat secara sosial, dan membuat pilihan pola makan yang cerdas, Anda bisa secara signifikan mengurangi risiko Anda. Otak Anda sama seperti bagian tubuh lainnya. Semakin Anda merawatnya, semakin kuat ia tetap. Pikiran penutup.
Saat kita menutup video ini, luangkan waktu untuk memikirkan semua yang telah kita bahas. Penyakit jantung, jatuh, masalah pernapasan, stroke, dan penurunan kognitif. Kelima penyebab ini bertanggung jawab atas hampir semua kematian setelah usia 75 tahun. Tetapi yang penting untuk diingat, mereka tidak tak terhindarkan. Kebanyakan orang tidak menyadari seberapa besar kendali yang mereka miliki atas kesehatan mereka sendiri, dan saat mereka menyadarinya, seringkali sudah terlambat. Kenyataannya, pilihan kecil yang konsisten, dimulai hari ini, bisa menambah tahun-tahun kekuatan, kejernihan, dan kemandirian dalam hidup Anda. Tidak ada yang ingin memikirkan penuaan, tetapi mengabaikan risiko ini tidak membuatnya hilang. Kabar baiknya, kesadaran memberi Anda kekuatan. Mengetahui tanda-tandanya, mengambil langkah pencegahan, dan menjadikan kesehatan Anda sebagai prioritas berarti Anda tidak perlu hidup dalam ketakutan akan apa yang ada di depan. Alih-alih fokus pada keterbatasan, Anda bisa fokus pada umur panjang, kekuatan, dan menikmati hidup sepenuhnya. Sekarang pikirkan kebiasaan harian Anda sendiri. Apakah ada area di mana Anda bisa membuat perbaikan kecil? Mungkin itu makan lebih sehat, bergerak lebih banyak, memeriksakan kesehatan secara teratur, atau tetap aktif secara sosial dan mental. Apapun itu, ingat ini, Anda tidak harus mengubah segalanya sekaligus. Bahkan satu langkah kecil ke arah yang benar bisa membawa Anda ke jalur menuju kesehatan yang lebih baik dan hidup yang lebih panjang serta lebih penuh. Di tahap hidup ini, kesejahteraan Anda adalah aset terbesar Anda. Semakin Anda melindunginya, semakin Anda bisa menikmati waktu bersama orang-orang terkasih, menjaga kemandirian Anda, dan hidup tanpa ketakutan akan masalah kesehatan yang bisa dicegah. Setiap hari adalah kesempatan untuk merawat diri sendiri, dan pilihan yang Anda buat hari ini bisa menentukan seberapa kuat dan mampu Anda tetap di tahun-tahun mendatang. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami. Jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa bermanfaat, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.